Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini tentang bab zakat dan sedekah. Judul pagi hari ini adalah tentang larangan menahan kebutuhan dasar atas air dan garam. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, di bulan kemerdekaan ini, satu pertanyaan yang penting mendasari pembacaan hadis berikut ini, yakni sudahkah kita merdeka tentang air? Ya, satu latar belakang dalam bab ini, pembacaan hadis berikut ini adalah bahasanya amanat undang-undang pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada. Hal ini menjadi jawaban bahasanya perlunya upaya kita bersama, kita masyarakat dan juga negara kita untuk membenahi sistem kelola air. Jangan sampai air ini menjadi mahal dan menjadikan kita miskin karenanya. Penelitian beberapa waktu lalu menyebutkan kelompok menengah ini turun kasta gara-gara air galon. Air yang mahal, lebih mahal dari BBM sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, sejak 30-an tahun yang lalu, dan ini perlu kita antisipasi bersama sehingga kita pun menjadi merdeka terutama tentang air. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'ad, hadatsana Abi, hadatsana Kahmas an Syair bin Mangdur, rajulun min Bani Fuzarah, an abihi an imra'atin yuqalu laha Buhaisah. An abiha qalat ista'zana abi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala bainahu wa baina qamisihi faja'ala yuqabbilu wa yaltazimu summa qala ya Rasulullah ma syai'un alladhi la yahillu man'uhu qala al-ma' qala ya Nabi Allah ma syai' alladhi la yahillu man'uhu qala al-milh qala ya Rasulullah ma syai' alladhi la yahillu man'uhu qala an taf'al khairulaka. Artinya telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'ad telah menceritakan pada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Kahmas dari Syair bin Mansur, yaitu seorang laki-laki Bani Fazarah dari ayahnya, dari seorang wanita yang dipanggil Buhaisah. Dari ayahnya, ia berkata, ayahku minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memasuki jubah beliau dan mencium beliau dan terus menyertai beliau sangat dekat. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ma syai' ayah la yahil man'uhu. Apakah ada sesuatu yang tidak boleh kita menahannya, tidak boleh ditolak permintaannya? Qala al-ma', yakni tentang air. Ya Nabi Allah, ma syai' la yahil man'uhu. Bertanya lagi, suatu apakah yang tidak boleh dihalangi? Faqal al-milh, yakni tentang garam. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah yang tidak boleh dihalangi? Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga sama pertanyaannya, tapi jawabannya berbeda-beda. Yang pertama tadi adalah air, yang kedua adalah garam, yang ketiga adalah antaf al khairulaka. Engkau melakukan kebaikan adalah lebih baik bagimu. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar. Bahasanya Rasulullah SAW ini menegaskan pentingnya air dan garam untuk kesejahteraan dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Sebagai pengantar di atas, jangan sampai negeri kita, warga negara kita ini yang 70% dari wilayahnya terdiri atas air ini, kemudian airnya mahal.
airnya tidak tersedia, langka, dan menjadikan orang yang hidupnya di kelas menengah menjadi turun, menjadi miskin. Yang miskin menjadi semakin miskin. Dan ini terjadi di wilayah kita, di mana ketika musim kemarau banyak wilayah-wilayah yang kemudian kekurangan air harus membeli. Akhirnya apa? Banyak ternak yang dijual, padahal tabungannya petani ini adalah ternaknya. Nah, kalau ternaknya dijual, artinya dia menjual tabungannya, menjual harta miliknya yang berharga untuk bertahan hidup. Jadikan yang kelompok miskin menjadi bertambah miskin. Ya, yang kedua, mengapa permintaan atas air dan garam ini menjadi permintaan yang tidak boleh ditolak? Benar, sebab air dan garam merupakan kebutuhan vital seluruh makhluk hidup, bukan hanya kita manusia. Seluruh makhluk hidup butuh air. Binatang ternak butuh air, tumbuhan butuh air, dan bahkan jin pun, ini juga di dalam hadis yang lain, ini juga membutuhkan air. Makhluk yang gaib pun membutuhkan air untuk bertahan hidup. Yang ketiga, salah satu sedekah yang akan memberikan pahala yang mengalir terus sampai hari akhir, ini adalah sedekah air. Jadi satu riwayat hadis dari Sa'ad bin Ubadah, ketika itu ibunya meninggal mendadak. Kemudian dia bertanya, ya Rasul, sedekah apa yang afdol untuk ibuku yang akan aku berikan kepada ibuku pahalanya? Kemudian Rasulullah SAW jawab, al-ma, sedekah air. Apakah pahalanya sampai kepada beliau sudah meninggal? Beliau menjawab, na'am, sampai. Kemudian Sa'ad bin Ubadah pun menggali sumur, nah, keluar airnya, kemudian sumur itu disedekahkan untuk masyarakat. Gratis, tidak membeli. Ini hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad bin Ubadah. Ya, saudaraku, muslimah di mana berada. Yang ketiga, dua hadis di atas tentang larangan untuk menahan kebutuhan air dan garam, dan juga hadis tentang sedekah yang utama Sa'ad bin Ubadah yang tentang menggali sumur untuk air dan kepentingan umum. Ini menunjukkan pada kita tentang pentingnya air untuk kebutuhan kita secara individu dan air secara sosial. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada. Bagaimana tentang garam? Garam itu juga tidak kalah penting. Yang memiliki kandungan zat elektrolit yang berfungsi untuk menjaga kerja jantung, fungsi saraf, mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu distribusi oksigen ke paru-paru dan seluruh tubuh. Ya, ibaratnya semiskin-miskinnya orang, ini kadang ada istilah makan berlaukkan garam. Jadi garam ini sebenarnya sangat vital, tidak boleh ditahan. Dan ini perlu juga hadirnya pemerintah atau negara kita untuk memurahkan, memudahkan garam yang berkualitas. Sehingga tidak terjadi masyarakat yang bodoh karena kekurangan zat iodium. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah di mana berada, inilah indahnya agama Islam. Senantiasa mengajarkan tentang kebaikan dan menjalin hubungan antar sesama manusia dengan tidak menolak permintaan atas air dan garam dan berbuat baik pada orang lain. Sehingga kita pun menjadi merdeka atas air, merdeka atas bumi dan segala isinya yang digunakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat undang-undang. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan hidayah kepada kita, saudara kita, anak-anak kita muslimin semuanya untuk tidak menolak permintaan atas air dan garam, berbuat kebaikan pada sama hidup dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.